Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih bersama Mama Kuwu Bang Setiawan ya, Kuwu Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sebagaimana Anda ketahui dari awal, dari prolog hingga tadi ini menyampaikan bahwa Bang Setiawan ST ini siap untuk maju sebagai bakal calon ya ketua FKKC untuk 3 tahun ke depan, dan visi misi yang hendak nanti dibangun nanti ini juga sudah disampaikan. Dan ini pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan Bang tentang misi keuangan dan misi organisasi. Apa maksudnya menurut Anda? Silakan. Ya, ini adalah misi keuangan adalah hal yang sangat konkret yang perlu kita raih karena pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan itu tidak terlepas dari anggaran pastinya. Untuk itu kita semua, terutama nanti dalam lingkup FKKC adalah para kubu dan juga semua stakeholder, kabupaten dan lain-lain, sangat perlu sekali untuk concern untuk bisa menyerap atau meningkatkan serapan anggaran-anggaran gitu. Karena selain dari kekuatan dana desa atau dana-dana yang ada di dana reguler yang ada di desa, kita juga bisa untuk meningkatkan serapan anggaran dari kabupaten, provinsi dan pusat gitu. Karena dana-dana dari atas itu cukup besar sekali dan juga sekarang momennya pas. Semua sudah aware ke desa. Jadi apabila desa dipersiapkan datanya, kesiapannya, master plan-nya untuk bisa mengusulkan dengan mudah dan lancar dan juga ada pendampingan advokasi tadi, maka mudah-mudahan ada serapan-serapan anggaran yang dapat ditingkatkan dari jalur pemerintahan. Selain itu juga bisa dari jalur non pemerintahan dan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan desa, pendapatan PADES. Ini adalah misi dari dana desa itu sendiri. Itu misi keuangan ya. Betul. Kalau misi organisasi gitu, Bang? Pastinya ini adalah organisasi yang cukup penting yang harus kita benahi sistem organisasinya, meliputi yang pertama penguatan kelembagaannya. Itu penguatan kelembagaannya. Maksudnya penguatan kelembagaan FKKC? Iya, penguatan kelembagaannya supaya dia bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lain sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan gitu kan. Apakah mungkin notaris atau apa atau ada persyaratan apa, itu semua harus karena birokrasi kan ada persyaratan-persyaratan seperti itu yang harus diwujudkan. Demikian juga kalau menurut saya FKKC ini adalah organisasi yang sangat penting, meliputi kuku dan masyarakat. Jadi kita sudah sangat layak untuk bisa memiliki sekretariat atau tempat yang layak ya, yang cukup kantor lah ya. Kantor untuk FKKC yang cukup layak sehingga memudahkan untuk kita beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi kita. Oke, jadi itu salah satu yang nanti akan Anda lakukan juga ya. Kemudian ada misi silaturahmi juga gitu. Pastinya itu adalah hal yang penting. Ya, kita kedepankan upaya silaturahmi. Ya, upaya silaturahmi supaya terjadi sinergisasi. Jadi itu adalah hal lain yang akan kita lakukan dengan mengedepankan rasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kita usung adalah itu, dan kita adalah semua stakeholder pembangunan yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan kita juga mengutamakan kewajiban daripada mengutamakan hak kita, dan kita saling memudahkan. Dan misi sinergi Anda gitu? Misi sinergi Anda juga apa gitu Kang Bang? Iya, misi sinergi ini harus dibangun dengan landasan tadi, kita mengedepankan kepentingan umum dan kita membangun kekuatan. Sinergi ini sigma of energy. Jadi misalkan kabupaten punya 10, kubu punya 10, maka minimal menjadi 20. Nah, itu adalah energi yang sangat besar untuk bisa melakukan pembangunan ya, akselerasi pembangunan. Bang, yang tadi Anda kemukakan ya, bahwa energi yang tadi Anda sebutkan ini adalah Anda sudah lakukan secara konkret juga di Desa Bakung Kidul ya. Dan ini juga akan Anda lakukan saat Anda dipercaya oleh sahabat-sahabat Anda di sahabat-sahabat kubu yang lain. Juga hal ini akan dilakukan ketika Anda terpilih menjadi ketua FKKC gitu. Ya betul. Menurut saya masyarakat sudah sangat menunggu kita ya, para pemimpin, walaupun kita hanya sebagai kubu pemimpin atau kepala daerah terkecil di lingkup wilayah terkecil, tapi masyarakat sudah menunggu kita. Jadi sudah saatnya kita menghilangkan yang namanya pragmatisme atau hanya mengambil keuntungan jangka pendek yang terlalu pragmatis, dan kita juga tidak baik sekali apabila kita sifatnya oportunis atau hanya menguntungkan diri kita pribadi atau golongan. Kita sudah saatnya menitik beratkan pembangunan itu adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat kita. Dan Anda juga di visi misi yang Anda tulis ini, itu di situ juga Anda menyebutkan secara tidak langsung adalah pembangunan karakter dan juga
sumber daya manusia dari kubu yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan cara apa gitu, Bang Bambang? Ya, itu ada fungsi advokasi ya. Advokasi ya. Pastinya setiap kubu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka perlu sekali adanya upaya-upaya advokasi, meliputi upaya komunikasi, upaya pendampingan, dan juga upaya-upaya teknis. Yang ini harus kita lakukan bersama. Karena kubu juga kita dibina juga oleh kecamatan, kabupaten, dan lain-lainnya. Kita juga ada pendamping desa. Dan juga ada forum kubu yang juga ikut melakukan advokasi tersebut. Jadi semua pihak yang kira-kira berwenang untuk bisa melakukan advokasi atau pendampingan ke desa, mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk bersama-sama gitu. Karena banyak sekali dan semua kubu memiliki niat yang baik, tapi terkadang tidak bisa untuk mengimplementasikannya. Iya, itu berbenturan. Nah, sayang sekali, sehingga tidak terjadi percepatan pembangunan. Nah, SDM kubu harus bersama-sama kita tingkatkan, dan juga SDM perangkat desa termasuk juga, dan secara umum SDM masyarakat di Kabupaten Cirebon. Baik. Dan sayang sekali nih, Bang Bambang, usai sudah ya kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Bang Bambang, di closing statement, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah atau untuk kubu-kubu sekabupaten Cirebon? Silakan pesannya apa gitu. Ya, pesan saya, mari kita bersinergi, ya, mari kita berinovasi, mari kita suarakan pembangunan desa, karena ini adalah momen yang sangat strategis untuk desa agar bisa maju. Mari kita semua mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan-kepentingan yang lain, dan juga kita mengembangkan kebersamaan dan semangat untuk para kubu. Mari kita membangun FKKC. Saya melontarkan ide dan gagasan tentang FKKC, tapi saya yakin akan terpilih yang terbaik dari yang baik gitu. Ini adalah partisipasi saya gitu, dan mudah-mudahan dengan semangat dan kebersamaan para kubu sekalian kita bisa meningkatkan kemajuan desa kita untuk menuju desa-desa yang mandiri, Cirebon bersama, Jabar juara, dan Indonesia yang maju. Baik. Oke, terima kasih nih Bang Bambang ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Semoga tercapai sukses apa yang ingin menjadi cita-cita dari Bang Bambang ya, menjadi ketua FKKC untuk 3 tahun ke depan ya. Saya tunggu nih informasi-informasi selanjutnya, termasuk informasi dari Mamaku Siti Winangun, Mamaku Gesik Tengah Tani, Mamaku Karangwangi Jamblang, Mamaku Bakunglor ya. Saya tunggu informasi-informasinya, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.